Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe edisi Rabu 17 April 2024. Bersama-sama pada malam hari ini kita akan menghadap Allah melalui ibadah kita dan bersama-sama kita akan mendengarkan pujian berikut ini mengantar kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku, semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, Ku serahkan hatiku, semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, Jemaat yang kekasih, bersama-sama kita akan membuka, kita akan membaca, dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelum kita membaca dan kita merenungkannya, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu di malam hari ini atas berkat dan penyertaan Tuhan yang terus Engkau berikan bagi kami semua.
Sehingga pada malam hari ini kami boleh kembali dimungkinkan untuk menikmati hadirat-Mu. Terlebih Tuhan, pada malam hari ini kami akan bersama-sama mendengar dan akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat dan tuntunlah kami untuk memahami segala perkataan-Mu melalui firman-Mu ini. Bahkan pimpinlah hamba-Mu ini ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman yang hamba-Mu sampaikan pada malam hari ini boleh dimengerti dan boleh dipahami oleh sidang jemaat-Mu, dan mereka boleh lakukan dalam sepanjang kehidupan mereka. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami untuk menerima firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita akan renungkan bersama pada malam hari ini dari Amsal pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Amsal pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membuka, membaca, bahkan ketika kita merenungkan firman Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Undangan hikmat. Undangan hikmat. Ini menjadi tema untuk kita renungkan bersama melalui pembacaan kita pada malam hari ini. Amsal pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, bacaan kita pada malam hari ini adalah merupakan sebuah pandangan hikmat. Hikmat sesuai bacaan kita ini digambarkan sebagai sosok yang sedang mempersiapkan sebuah jamuan. Dalam jamuan itu ia mengundang orang yang tidak berpengalaman dan tidak berakal. Undangan itu merupakan ajakan untuk meninggalkan kebodohan dan mengikuti jalan pengertian, menjadi orang yang berhikmat. Dengan demikian jemaat dikasih Tuhan, seseorang akan dengan bertanggung jawab. Berhikmat berarti bersedia mempertimbangkan, bersedia memilih dan memutuskan segala sesuatu dengan matang. Tentunya tidak lupa dengan melibatkan Tuhan dalam setiap proses mengambil keputusan. Dengan hikmat, orang-orang kudus yang memuji Allah, nasihat-nasihat Allah dinyatakan. Dan juga dengan hikmat pula diketahui keperluan dan kesukaan serta jalan hidup orang-orang kudus. Bahkan dengan hikmat dapat dikenal orang-orang fasik dan semua rahasia. Tanpa hikmat, hidup hanyalah spekulasi saja.
Karena itu saudara-saudara, hikmat selalu menuntun kepada kebaikan, sedangkan kebodohan dari dunia akan menuntun kepada keburukan-keburukan. Artinya bahwa kebenaran Allah dan dunia selalu bersifat bertentangan. Kebenaran Allah bertentangan atau memusuhi kebenaran Allah. Dan demikian sebaliknya, kebenaran Allah adalah musuh bagi dunia. Firman Tuhan pada malam hari ini, saudara-saudara, mengingatkan kita untuk selalu berhikmat. Berhikmat di dalam memperhitungkan segala hal yang akan kita putuskan sekaitan dengan kehidupan kita yang akan datang. Berhikmat di dalam memperhitungkan segala hal. Tidak perlu buru-buru, tidak perlu tergesa-gesa. Yang paling utama dan yang paling pertama adalah kita datang kepada Tuhan sebagai sang sumber hikmat. Kita bersedia dipimpin oleh Dia, sehingga apapun yang kita putuskan sekaitan dengan perjalanan hidup kita, itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Bahkan kita akan dituntun oleh Tuhan dalam setiap putusan, karena kita memilih dan kita memutuskan berdasarkan hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bersama-sama kita kembali mendengarkan pujian berikut ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan
Jemaat kekasih Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, Bapa di sorga, untuk waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Pada malam hari ini, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bahkan kami telah bersama-sama membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang kami percaya dan kami yakini akan menjadi kekuatan bahkan pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, tolong kami semua ya Tuhan, sehingga firman ini betul-betul boleh kami lakukan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Ajarlah kami semua di dalam mengambil setiap keputusan sekaitan dengan perjalanan kehidupan kami ke depan. Kami menentukan dan memilih berdasarkan hikmat dan pengetahuan yang asalnya daripada Engkau. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa bagi kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam keluarga mereka, bahkan di dalam pekerjaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Lingkupi kami Tuhan dengan naungan sayap-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, itu selalu dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Usaha dan pekerjaan yang saat ini kami tekuni ya Tuhan berkati, sehingga itu menjadi sumber berkat untuk kami pakai menunjang setiap kebutuhan hidup kami. Terlebih kami boleh pakai untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Keluarga kami ya Tuhan, teruslah Engkau berikan keharmonisan, berikan kesehatan di dalam membina keluarga. Biarlah keluarga kami ya Tuhan selalu diberkati dan dikenan oleh Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang saat ini dalam pergumulan mereka, dalam sakit penyakit. Tuhan, tolong mereka, berkati obat-obatan, berkati makanan dan minuman, berkati kasih sayang dari setiap keluarga. Biarlah itu boleh menjadi saluran kesembuhan yang sempurna bagi setiap kekasih-kekasih kami yang saat ini bergumul karena sakit penyakit. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini berduka cita atas kepergian orang-orang yang mereka kasihi. Kuatkan dan teguhkan mereka dalam menghadapi duka cita ini. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang akhir-akhir ini mengalami pergumulan karena bencana alam yang juga membuat kami takut, membuat kami cemas. Bahkan ada dari antara kami dan sanak saudara kami yang harus kehilangan harta benda mereka, kehilangan orang-orang yang mereka cintai, kehilangan anggota keluarga mereka. Tuhan, Engkau tetap bersama-sama dengan mereka.
menguatkan mereka menghadapi musibah yang menimpa kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap kuat, biarlah mereka tetap teguh di dalam menghadapi pergumulan yang berat ini. Bahkan kami semua ya Tuhan, yang diliputi ketakutan dan kecemasan, lindungi kami dari ancaman bencana alam, sehingga kami terus aman dalam menjalani kehidupan, bahkan mengangkat tugas dan tanggung jawab kami. Ya Tuhan ya Allah kami pun berdoa bagi pemerintah kami, dimanapun mereka berada, mulai dari tingkat pusat hingga di mana kami berada saat ini. Tuhan karuniakan hikmat kepada mereka, karuniakan kebijaksanaan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab, sehingga mereka boleh memerintah kami dengan baik. Dan di negara ini Tuhan, kami tetap aman untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bapa di sorga, kehidupan kami sepanjang malam hari ini, bahkan kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan, tetap kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa tuntunan dan penyertaan dari Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami, sehingga malam hari ini boleh kami lalui, dan besok kami boleh melanjutkan kehidupan kami dengan penuh sukacita. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami, inilah permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah sabda dan doa malam Jemaat Karambe pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain.